Kita kalau lihat berbicara tentang hidup berkeluarga, kita harus lihat awalnya. Jadi awal dari hidup berkeluarga ini adalah diawali oleh kehendak Tuhan. Tolong perhatikan. Ini hidup berpasangan itu adalah sebuah keinginan Allah. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Jadi kalau kita kembalikan kepada maksud awal dari sebuah hidup bersama dalam perkawinan, maksud Allah itu adalah maksud yang baik sekali. Jadi hidup bersama, hidup berkeluarga itu anugerah Tuhan. Harus diingat itu, anugerah Tuhan. Dan di dalam hidup berkeluarga, Allah memasangkan satu dengan yang lain sebagai apa? Sebagai tanda bahwa Allah ingin membuat kita semakin hidupnya bersukacita dan semakin hidupnya bermakna. Jadi manusia itu punya arti hidupnya pada saat ia memberikan nilai untuk orang lain. Kita bisa tahu, saya juga selalu lihat kalau orang ini bernilai atau tidak, hidupnya penuh makna atau tidak, kelihatan dari matinya. Kalau pada saat mati banyak yang datang, pasti orang ini punya banyak nilai dalam kehidupan. Tapi kalau yang mati lalu yang datang cuma pastor doang, ini berarti orang ini pelit gitu ya. Mungkin setiap orang juga malas untuk mendatangi dia. Jadi Allah itu memperlihatkan bahwa kehidupan harus ada di dalam sebuah kebermaknaan. Dan kebermaknaan itu terjadi pada saat mereka hidup bersama. Ini Allah berkata. Lalu bagaimana manusia menanggapi? Di dalam kitab Kejadian bab 2, ini yang tadi ayat 18, bab Kejadian bab 2 ayat 23, manusia berkata. Jadi tadi di sini Allah berfirman, ayat 23 manusia berkata, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya, ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudariku, perhatikan bahwa kata-kata manusia pada saat dia mendapatkan pasangan hidup, dia berteriak dengan sukacita. Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Jadi manusia pun menyambut karunia Tuhan dengan sukacita. Bahkan karunia ini diterima oleh Tuhan sampai manusia ini berani meninggalkan ayah dan ibunya. Ingat, di dalam keluarga kan hubungan anak dengan ayah dan ibu kan erat sekali. Gitu ya. Hubungan ayah dan ibu bagi anak adalah sangat berharga. Dan pada saat ia menemukan pasangan hidupnya, dia tinggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi ini tindakan apa? Tindakan berarti apa? Tindakan melihat bahwa rupanya pasangan ini lebih berharga. Karena ini pemberian Tuhan. Dan Tuhan mempunyai apa? Mempunyai rancangan yang indah di tengah keluarga. Maaf, saya tidak mengatakan bahwa kalau gitu orang tua tidak berharga, ya tidak, bukan semacam itu. Berarti ini dia mengorbankan, meninggalkan yang berharga untuk membangun kebersatuan dalam keluarga. Itu kan berarti dia sadar kalau sampai meninggalkan yang berharga dalam hidupnya, berarti ia mendapatkan sesuatu di dalam perkawinan itu. Jadi inilah maksud Tuhan di dalam sebuah perkawinan. Nah, kalau maksud Tuhan di dalam sebuah perkawinan seperti ini, maka di dalam gereja pun kita tahu bahwa di dalam kitab hukum kanonik dikatakan apa tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan yang pertama adalah apa? Saling menyejahterakan.
Maka kalau tema hari ini yaitu tentang pengorbanan di dalam keluarga, ini jangan dilihat sebagai sesuatu yang berat, ini jangan dilihat sebagai sesuatu tugas, kewajiban. Jadi kalau mencintai pasangan Anda menjadi tugas dan kewajiban, Anda sudah salah, Anda salah. Salah. Gitu. Jadi, kenapa salah? Karena mencintai itu bukan sebuah tugas dan kewajiban. Mencintai itu sebuah kerelaan. Ingat itu, kerelaan. Kemauan. Mengalir begitu saja dari hati. Jadi inilah cinta yang murni. Inilah cinta yang dasar. Inilah cinta yang sungguh. Maka ada sebuah keikhlasan. Maka kan seorang imam akan menyelidiki penyelidikan kanonik terhadap pasangan. Apakah pasangan ini bebas atau tidak? Kamu ini menikah dengan dia, apakah kemauan kamu atau kemauan orang tua kamu? Jangan-jangan kamu menikah dengan dia karena orang tua kamu bayar utang, gitu. Jadi mamah kamu punya utang banyak, ya sudah anak saya kasihin aja gitu supaya lunas. Nah, kalau begini perkawinan tidak bisa terjadi dalam gereja Katolik. Jadi perkawinan itu harus ada di dalam kebebasan. Maka selalu ditanya, siapa yang memilih pasangan ini? Saya. Maka dalam janji perkawinan pun selalu dikatakan saya bla 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 memilih engkau bli untuk menjadi istri saya. Jadi di sini diperlihatkan bahwa ada subjek dari cinta, dari kasih, yaitu pribadi yang bersangkutan. Maka sekali lagi sebuah cinta itu tidak pernah menjadi sebuah paksaan. Cinta itu adalah sebuah aliran keikhlasan. Nah, kalau demikian, cinta itu aliran keikhlasan, kita lihat apakah cinta itu. Mari kita lihat di dalam Injil, kalau cinta itu seperti apa. Kita lihat Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Saya bacakan ya. Sebetulnya sih saya tidak perlu membacakan karena orang KKI itu sudah hafal semuanya gitu. Kitab suci melek dikit aja udah tahu, taulah gitu. Jadi saya mohon maaf kalau saya bacakan. Saya tulis di sini bukan untuk Anda supaya saya ingat saja karena saya bodoh gitu ya. Jadi saya harus diingat-ingat lewat tulisan ini. Di dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19 dikatakan begini. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan Simon berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di sini jangan saya terus yang ngomong. Permenungan itu kan harus tanya jawab juga. Ibu Desi, suaranya bagus tadi. Saya tanya, ada yang janggal nggak dari kitab suci ini? Dari perikop ini? Rasa-rasanya ya. Apa janggalnya, Bu? Kenapa Yesus harus bertanya sampai 3 kali? Kenapa Yesus harus bertanya 3 kali? Dan lagi Yesus sebenarnya sudah tahu gitu. Karena kan Petrus itu kan pernah menyangkal Yesus ya. Jadi
Dia bertanya sampai 3 kali, ingin meyakini gitu loh. Meyakinkan, gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Ibu Desi. Janggalnya bagi Ibu Desi itu, nah ini kan beda kan ya, setiap perikop itu selalu menyentuhnya berbeda. Bagi saya janggalnya bukan itu Ibu Desi. Bagi saya, toh kalau orang mengasihi, apakah engkau mengasihi aku? Ya, aku mengasihi engkau. Lalu pasti orang yang nanya ini, saya juga. Betul atau tidak? Iya, iya. Iya toh, Iya. pasti orangnya, kamu mengasihi aku nggak? Ya, aku mengasihi aku. Ih, gue juga sayang sama engkau, gitu ya. Lihat, harusnya kayak gitu. Kalau Yesus ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Yesus juga, aku juga mengasihi engkau Petrus. Kita saling mengasihi, kita berpelukan. Itu kan harusnya kayak gitu ya. Tapi tidak di sini. Lihat, 3 kali Yesus berkata, engkau mengasihi, dan dia mengatakan apa? Gembalakan, gembalakan, gembalakan. Jadi Yesus mau berkata apa? Kalau engkau mengasihi aku, do something for me. Jadi kalau engkau mengasihi aku, tolong gembalakanlah domba-dombaku. Maka kalau hari ini kita juga berbicara tentang pengorbanan di tengah keluarga, kita bertanya, apakah saya mengasihi Tuhan? Ya Tuhan, saya mengasihi engkau. Tiap minggu saya ikut kerahiman ilahi. Tiap hari saya berdoa kerahiman ilahi. Hahaha. Hahaha. Cintai suamimu. Aduh, itu yang paling sulit Tuhan. Itu dia. Tuhan memilih yang paling sulit untuk hidup kita. Untuk hidup Petrus juga apa? Gembalakan domba-dombaku. Jadi cinta di dalam diri Yesus bukanlah cinta romantisme. Bukanlah cinta picisan yang berkata I love you too. Wow, we love one another. Yes, muah. Tidak. Gitu. Cintanya Yesus berkata, kalau engkau mencintai aku, gembalakanlah domba-domba. Jadi rupanya cinta itu harus bergerak menjadi apa? Utusan. Menjadi utusan. Ini cinta yang real. Gitu. Ini cinta yang nyata. Bukan sebuah cinta romantisme. Dan ingat selalu di dalam ajaran Yesus bahwa cinta ini adalah yang paling unggul di dalam hukum Taurat. Pada saat ditanya oleh orang Farisi dan Saduki dan para imam, apa yang paling utama dalam hukum Taurat Musa? Yesus berkata, cintailah Tuhan Allah. Dan yang sama dengan itu adalah cintailah sesamamu. Jadi lihat di sini, cinta itu adalah identitas pengikut Kristus. Maka dalam Injil Yohanes dikatakan, kamu itu murid-muridku kalau kamu saling mengasihi. Gitu. Jadi bukan karena kamu memakai salib. Bukan. Karena di rumahmu dipasang salib. Bukan. Karena di mobilmu ada rosario. Bukan. Karena kamu pakai nama baptis. Constantius, Agustinus, Laurentius. Gitu. Sisilia? Bukan. Kamu menjadi pengikutku adalah apa? Kalau kamu saling mengasihi. Jelas sekali di sini. Maka kalau kita berbicara tentang identitas, apa itu identitas? Identitas itu berarti apa? Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari pribadi kita. Jadi kalau kita kehilangan identitasnya, maka pribadi kita, diri kita itu ada yang kurang. Misalnya, mohon maaf. Saya identitasnya sebagai seorang imam. Dan pada saat saya sebagai seorang imam, saya tidak bisa semena-mena dan seenaknya mencari rekreasi yang menyenangkan saya. Misalnya, ada seorang imam senangnya main golf.
Oh, aneh, aneh. Sudah mahal alat-alatnya, kedi-kedinya cantik-cantik lagi dan menggoda gitu ya. Jadi ini tidak sesuai dengan apa identitas imamat. Kalau kalau imam itu ya olahraganya apa? Yang murah-murah aja jalan kaki selesai gitu. Itu cukup gitu. Jadi lihat di sini kalau identitas itu hilang dari pribadi kita, maka ada sesuatu yang kurang dalam diri kita. Ada yang nggak beres dengan diri kita. Sama, kalau Anda sudah berpasangan pun, tetapi Anda masih hidup sebebasnya dan seenaknya tanpa memperhatikan dan memperhitungkan perasaan pasangan Anda, ada yang tidak beres dengan pribadi Anda, dengan diri Anda. Karena apa? Identitasnya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, tetapi kelakuannya tidak seperti identitasnya. Maka identitas itu menuntut kelakuan tertentu, perilaku tertentu. Dan kalau kita kembali kepada identitas, saya ingat sekali bahwa Yesus memberikan identitas sangat jelas untuk diri kita. Apa identitas kita? Yesus ngomong di dalam Injil Matius, kamu adalah garam dan terang dunia. Keren. Saya suka banget dengan ini. Kenapa Yesus itu nggak ngomongnya gini, kamu itu orang berdosa ya. Kamu ini anak yang selalu berkhianat ya. Kamu ini orang yang selalu jatuh dalam dosa-dosa yang sama aja. Enggak, Yesus nggak ngomong tentang kita hal-hal negatif. Yesus ngomong kepada kita tentang hal yang positif, yaitu apa? Kamu adalah garam dan terang dunia. Ingat, Bapak Ibu, di dalam kehidupan, garam tidak pernah bisa terlepas dari makanan. Selalu makanan seperti apapun ya diberi garam. Sejauh saya tahu, kalau mau enak gitu ya. Tapi kan sekarang pantang, ada yang pantang garam gitu ya. Ya silahkan. Tetapi umumnya, biasanya gitu. Garam itu adalah hal yang paling tidak bisa dilepaskan dari sebuah makanan. Terang, nah ini terang yang paling jelas. Kita bisa melihat karena ada terang. Kalau tidak ada terang, semuanya hanya satu dimensi, hitam. Tapi karena ada terang, maka ada bentuk. Maka kalau Yesus berbicara tentang kamu adalah garam dan terang dunia, mari kita lihat seperti apa maksud Yesus. Kita lihat terang dunianya di sini. Matius bab 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi saudara-saudaraku, lihat di sini bahwa Yesus mengatakan apa? Kita ini terang, dan terang itu harus diletakkan tidak di bawah gantang tetapi di atas kaki dian. Supaya apa? Supaya menyinari semua orang. Dan pada saat semua orang melihat perbuatan kita yang baik, melihat terang itu, semua orang akan memuliakan Bapa. Jadi ini tujuannya. Jadi kalau kita kembali kepada tema pengorbanan, cinta yang kita lakukan di dalam keluarga, sekali lagi untuk kemuliaan Bapa. Karena semua perbuatan baik kita di tengah keluarga kita membuat apa? Membuat pasangan mensyukuri kehadiran kita. Betul atau tidak? Ya, banyak sekali kesaksian. Romo, saya tuh bersyukur punya suami baik banget. Dia itu orang rajin berdoa, nggak neko-neko, nggak banyak macem-macem, tenang.
Dia betul-betul pemimpin keluarga. Saya tuh bersyukur kepada Tuhan karena punya suami seperti itu. Ya. Jadi kebaikan, pengorbanan yang kita lakukan dalam komunitas keluarga kita membuat kemuliaan Bapa terpancar. Karena apa? Dengan rasa syukur tadi, gitu ya, mengakui bahwa Tuhan tidak salah menempatkan dia sebagai belahan hatiku. Nah, pada saat saya mencoba untuk merangkai tentang menjadi terang, menjadi pelita dan garam, ada 5 gambaran inspiratif yang ingin saya lemparkan kepada Anda sebagai sebagai inspirasi. Apa artinya terang itu? Apa artinya menjadi garam itu? Inspirasi yang pertama yang muncul adalah apa? Air terjun. Kalau kita melihat air terjun, pasti kita punya kesan apa? Segar, menghidupkan, sumber yang tak pernah kering, dan ada daya kekuatan. Orang lari pasti kalau mau refreshing ke gunung, ke air terjun. Betul atau tidak? Nggak mungkin orang refreshing ke padang gurun. Orang ke padang gurun tuh cari godaan, kayak Yesus kan dibawa ke padang gurun, dia digoda oleh setan gitu ya. Karena di sana tempat membuang mayat dan membuang jin dan segala-galanya gitu. Padang gurun tempat yang panas, tempat yang tidak nyaman. Orang ke air terjun itu adalah orang yang tahu bahwa di situ ada kesegaran. Di situ ada kesenangan gitu ya. Di situ ada sukacita. Maka permenungan pertama yang ingin saya katakan adalah apa? Kita itu harus menjadi seperti air terjun. Sosok yang mengundang orang datang. Karena tahu kalau datang pada orang itu saya tidak akan disakiti. Saya tahu kalau saya datang kepada orang itu saya akan dikuatkan. Saya akan diteguhkan. Saya akan diberi kenyamanan. Saya akan didoakan. Bukannya disalah-salahkan gitu ya. Contoh kalau saya boleh sharing gitu ya, waktu kecil, kan saya selalu bercerita tentang waktu kecil gitu ya. Kalau waktu kecil saya punya masalah, lari pada siapa? Nggak mungkin saya lari pada ayah. Ayah itu padang gurun. Saya ngadu pada ayah, langsung dipukul, langsung disalah-salahkan, langsung dikatakan, tuh kan kata ayah juga, kamu sih memang ngawur, ngaco, maka guru marah gitu ya. Tapi kalau saya sudah dimarahin guru, saya larinya kepada siapa? Air terjun. Siapa itu? Ibundaku, ibuku. Gitu. Pada saat saya ngomong, Bu, aku dimarahin Bu sama ibu guru. Kenapa? Aku salah menjawab, Bu. Ya sudah, enggak apa-apa. Makanya belajar ya, besok dengan ibu belajar. Sekarang salah, enggak apa-apa. Sini, di mana yang tadi dimarahin? Dipukulnya. Ini Bu sakit hati. Ya wis, lalu ibu pegang-pegang gitu hatinya. Sembuh oleh ibuku, sembuh gitu ya. Ibu saya itu tabib ajaib bagi saya gitu ya. Kalau saya jatuh nggak akan ngomong kepada ayah, nggak akan cerita gitu ya. Udah sakit ketimpa tangga, bukan tangga lagi, ketimpa kontainer kalau dengan ayah gitu sakitnya gitu, makin double gitu. Saya lari pada ibu. Jadi di situ ada apa? Ada keteduhan. Di situ ada kekuatan. Orang ini tidak akan menyalahkan aku. Orang ini tidak akan menghakimi aku. Orang ini akan meneguhkan aku. Itu panggilan menjadi apa? Menjadi terang, menjadi garam. Kita harus menjadi sosok yang welas asih. Yang tidak hadir untuk menjadi hakim. Saya seringkali sedih, mohon maaf ya. Seringkali prihatin, mohon maaf. Ada orang yang rajin berdoa dan menyalah-nyalahkan dan menjelek-jelekan orang yang tidak rajin berdoa. Kenapa? Wong Tuhan aja tidak menghakimi dia.
Bahkan bacaan hari ini pun Yesus berkata, "Aku datang tidak untuk menjadi hakim bagi kamu. Aku datang untuk menyelamatkan kamu." Ingat, jadi kalau ada orang yang bersalah, ada orang yang katakanlah hidupnya tidak pantas, bukan dihakimi, tapi selamatkanlah orang itu. Selamatkan orang itu. Dan kita bisa menyelamatkan orang itu kalau menjadi apa? Sumber keteduhan, sumber kebaikan, sumber ketenangan, sumber kekuatan. Yang kedua, saya memunculkan ide bergandengan tangan. Di dalam bergandengan tangan tentunya ada kebersamaan, kesatuan, kepedulian, dan kesehatian. Jadi di dalam keluarga harus ada yang namanya kebersamaan. Kebersamaan. Maaf, omong kosong. Kalau Anda saya mencintai keluarga, saya itu bekerja capek-capek untuk keluarga, banting tulang untuk keluarga, tapi tidak pernah punya waktu untuk keluarga. Omong kosong. Maaf ya, maaf saya mengatakan seperti itu. Saya pun berefleksi dengan hidup komunitas saya. Saya pun selalu merenungkan tentang hidup bersama di pastoran ini. Adalah sebuah hal yang omong kosong. Saya adalah pelayan Tuhan. Kalau saya tidak punya waktu bersama dengan dua imam rekan saya. Omong kosong kalau saya mencintai Tuhan dan saya tidak merawat dua imam yang hidup dengan saya. Omong kosong. Seluruh pengorbanan saya percuma di saat kita tidak punya waktu bersama-sama, berkomunikasi bersama-sama dengan dengan keluarga kita. Menyedihkan sekali. Seringkali keluarga itu tidak dijadikan prioritas. Seringkali keluarga itu dijadikan dijadikan tempat di mana kita tinggal sisa waktu doang. Setelah kita capek kerja, setelah kita capek hobi, menghabiskan waktu untuk hobi, untuk kerja kita, baru sisa waktunya itu untuk keluarga kita. Menyedihkan. Kita lupa bahwa Allah memanggil kita untuk hidup di dalam kebersamaan. Untuk tadi, menjadi penolong bagi yang lain. Yang ketiga, ide saya muncul tentang gambar tangga. Ingat, apa itu tangga? Tangga itu adalah sebuah usaha untuk naik, ada usaha, ada mendukung, dan akhirnya menolong. Jadi kita sebagai sosok siapapun, entah orang tua, bagi anak, kita harus menopang anak kita untuk naik lebih berhasil dari diri kita. Saya bangga sekali banyak orang tua yang berkorban mati-matian supaya anaknya lebih baik daripada keadaan orang tuanya. Benar, oke. Tapi jangan lupa faktor tadi yang kedua gitu ya. Bahwa anak tidak hanya harus naik pendidikannya, naik nasibnya dari Anda, tetapi juga mereka pun punya punya ikatan cinta bersama Anda. Maka tadi gitu ya. Maka saya juga seringkali prihatin. Prihatinnya ada ibu-ibu ya. Ini mah bukan ibu-ibu di KKI. Ibu-ibu di KKI mah baik-baik lah semuanya. Sudah hampir jadi orang kudus lah. Ini mah ibu-ibu di luar KKI ya. Ada. Jadi kalau anaknya itu cantik, ibunya tuh nggak mau kalah cantik gitu ya. Jadi kalau anaknya dandan, ibunya tuh dandannya lebih cetar daripada anaknya. Sampai saya tuh bingung kalau perkawinan anaknya, loh yang dahsyat ibunya ya, kata saya itu. Jadi ibunya tuh nggak mau bersaing, nggak mau kalah saing dengan anaknya gitu. Saya juga masih hebat kok, saya pun juga masih jreng gitu. Terus ngapain kalau masih jreng? Toh nggak akan ada orang yang tertarik dan ngawinin gitu. Karena lo udah ada yang punyanya, kata saya itu gitu. Jadi lihat di sini, menjadi orang tua harus berani untuk mengangkat anak, menaikkan anak. Entah hidup
entah hidup entah hidup pendidikannya, tetapi juga hidup imannya. Gitu ya. Tolonglah ditopang hidup iman anak Anda. Jangan dibiarkan. Nih tangga, nih nak, kalau kamu itu malam, nih Rosario, doa ya Rosario. Sono, nih Rosarionya. Bukan gitu, Mam. Ini Rosario nak, yuk kita Rosario sama-sama. Gitu. Itu berarti apa? Anda memegangi tangga supaya iman anak Anda naik ke atas. Jadi ini menjadi penolong, ini menjadi penopang bagi hidup beriman anak Anda. Dan yang terakhir, ide yang muncul adalah apa? Jembatan. Jembatan itu membuat orang apa? Menyeberang, berpindah, tetapi juga mempunyai hubungan dengan yang sebelumnya. Jadi bagaimanapun, setelah menikah harus ada sebuah gerakan menyeberang, gitu ya. Tentunya penyeberangan ini ke penyeberangan yang lebih bahagia. Jadi jangan sampai gue sebelum nikah dengan lu ya bahagia banget. Sekarang setelah menikah dengan kamu memang menyeberang pada penderitaan. Berarti kalau Anda kawin dengan orang gila gitu ya. Jadi saya itu harus menghantar dari situasi yang tidak baik menjadi baik. Dari situasi yang dulunya jauh dari Tuhan jadi dekat dengan Tuhan. Dari situasi yang tidak peduli menjadi peduli banget. Gitu. Ini tugas kita. Jadi sama-sama tidak hanya kita dipanggil, kita punya gelar imam di dalam keluarga. Walaupun imam keluarga itu adalah ayah, adalah bapak. Maka bapak itu memang punya peran untuk apa? Menyeberangkan keluarga, anak-anak kepada kebaikan yang lebih mulia, kehidupan yang lebih pantas dan berkenan kepada Allah. Maka kalau kita simpulkan perjalanan renungan pada malam hari ini, apa sikap dasar hidup berkeluarga yang bisa berkorban itu? Saya akan berikan 4 poin dari kesimpulannya. Pertama, sikap dasar hidup berkeluarga yang bisa berkorban haruslah sikap seseorang yang Christ-centered, berpusat pada Kristus. Jadi orang tidak akan pernah bisa berkorban, orang tidak akan pernah bisa mencintai kalau orang itu tidak dekat dengan Allah. Ingat, pengorbanan seperti apapun, kalau tidak didasari oleh kasih kepada Tuhan, seringkali pengorbanan itu berpamrih. Betul. Berpamrih. Mohon maaf. Ada orang tua yang menanam kebaikan kepada anak. Supaya nanti kalau mama papa kamu sudah tua, mama papa harus dirawat ya, ingat ya. Jadi anak itu sebagai tanaman saham. Ini aku sudah ngasih saham nih, saham. Rasanya enggak perlu begitu deh. Sekali lagi ingat, cinta itu mengalir. Bukan kewajiban, bukan keterpaksaan. Jadi kalau sejak awal anak pun merasa bahwa cinta orang tuanya adalah cinta yang tulus, maka anak pun akan mencintai orang tuanya dengan tulus pula. Saya teringat, walaupun saya tidak punya hubungan baik dengan ayah saya, tetapi setelah ibu meninggal, ayah sudah menjadi tua, saya toh tidak membalas apa yang dulu mengecewakan saya, tidak. Saya selalu berusaha apa sih yang membuat ayah senang. Saya telepon, ayah mau apa? Gitu ya. Saya carikan. Bahkan pernah saya punya cuti, saya tadinya mau rekreasi, tahu-tahu ayah berkata, aku ingin ke Jawa. Oh ya sudah, saya antar. Seminggu saya antar ayah, ditemani ayah, bersama ayah. Saya lakukan.
Saya tidak merasa itu sebagai sebuah tugas, saya tidak. Sebagai sebuah kewajiban, saya tidak. Itu sebagai sebuah panggilan, undangan dalam hati saya. Ayah walaupun seperti itu telah menanamkan kebaikan pada saya. Jadi ingat, di dalam Kristus, luka itu justru akan menjadi apa? Berkat. Berkat. Jadi kalau orang tidak punya Kristus, maka luka yang dia dapatkan, entah sejak kecil, entah sejak kapanpun, akan tetap menjadi luka dan akhirnya menjadi sebuah pembalasan. Maka penting sekali orang itu hidup berdasarkan apa? Berdasarkan cinta Kristus sendiri. Yang kedua, sikap dasar hidup berkeluarga adalah service oriented. Mengutamakan pelayanan, bukan dilayani. Jadi saya selalu berpikir, apa yang bisa saya lakukan untuk keluarga saya? Apa yang bisa saya lakukan pada saat saya melihat istri saya sibuk gitu. Jadi jangan sampai, kan kadang-kadang suami itu nggak suka kalau ngelihat istrinya istirahat gitu. Pada saat lihat istrinya duduk sedikit, mama buatin kopi dong gitu ya. Kalau ngelihat duduk sebentar, mama super mie dong, atau goreng pisang dong, goreng pisang. Ya Allah, kata saya tuh nggak bisa deh ngelihat istrinya duduk sedikit aja, baru pantatnya nempel, mama harus berdiri lagi gitu ya, harus berdiri lagi. Saya suka, maaf ya, mohon maaf, saya suka prihatin gitu. Kalau ada suami yang begitu mudahnya minta tolong, padahal bisa dilakukan sendirian gitu ya. Ambilin dong itu pisang, ambilin dong itu piring, ambilin dong itu. Ya Allah, lu kan punya tangan sendiri gitu ya. Kamu kan punya kaki sendiri. Do gitu ya. Selama Anda masih bisa lakukan gitu ya. Kenapa harus memerintah gitu? Kenapa harus minta diutamakan? Maka di dalam pengorbanan kita harus lebih mengutamakan apa yang bisa membuat dia bahagia. Apa yang harus saya lakukan supaya dia membuat hidup dia lebih ringan. Maka yang ketiga, primarily people oriented. Mengutamakan pasangan. Mengutamakan keluarga sebagai prioritas. Jadi selama Anda tidak pernah memprioritaskan keluarga, tidak pernah ambil waktu untuk keluarga, Anda pasti akan miss your family. Jadi, maaf, mengutamakan pasangan dan keluarga harus ada disiplin. Dan memang harus dijadwalkan. Kalau cuma diupayakan, I think it will not happen. Gitu ya. Nanti aja ya, itu mah nanti setelah di peti mati gitu ya, baru kita kumpul untuk menangisi. Jadi kalau kita tahu bahwa keluarga itu sebagai prioritas, pasangan itu prioritas, ya direncanakan, dischedulkan, kapan saya mau jalan dengan istri saya. Kapan saya mau nonton bareng, kapan saya mau makan bareng, kapan saya mau rekreasi bareng gitu ya. Jangan hanya barengnya dengan teman-teman, dengan sahabat, dengan hobis gitu ya. No, your family still need you. If you have no family anymore, your spouse, pasanganmu membutuhkan engkau. Dan akhirnya yang terakhir adalah apa? Others related, bekerja sama. Ingat, kita dipanggil untuk saling mengasihi, bukan saling menyakiti. Maka pada saat kita sadar panggilan kita, bahwa kita dalam hidup berkeluarga, jangan pernah lupa, keluarga tidak akan berjalan mulus kalau salah satunya cuek. Jadi kalau salah satunya cuek saja, maka apa yang terjadi? Perjalanan hidup berkeluarga akan timpang. Maka perjalanan hidup berkeluarga harus dibangun di dalam kebersamaan. Tuhan memberkati.